Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya, K. Di sini saya ingin berbagi dengan teman-teman mengenai soal CPNS yang sering sekali keluar, yaitu pada soal TIU, soal perbandingan senilai dan berbalik nilai. Seperti yang terjadi di tahun 2019 ini keluar ya, teman-teman. Langsung aja yuk ke pembahasannya. Nah, sebelum ke soalnya, di sini saya mau teman-teman itu ngerti gimana sih cirinya perbandingan senilai dan berbalik nilai itu. Jangan sampai nanti salah mengerjakan soal gara-gara kita nggak bisa membandingkan dari soal tersebut. Ini perbandingan senilai atau berbalik nilai gitu ya. Nah, di sini perbandingan senilai itu cirinya yang pertama, keadaan pertama bertambah banyak. Begitu juga yang kedua. Kemudian yang kedua, berlaku perkalian silang. Misal ya, ilustrasi di bawah ini, sebuah motor memerlukan 2 liter bensin untuk menempuh jarak 20 km. Keesokan harinya, motor diisi 5 liter bensin, mampu menempuh jarak 50 km. Dari ilustrasi tersebut, kita gambarkan pada tabel ini bahwasanya di sini kita buat bensin ya. Nah, kemudian ini jarak. Tadi diketahui bahwasanya jika diisi 2 liter bensin, maka bisa menempuh jarak itu sejauh 20 km. Nah, ketika dia diisi 5 liter bensin, maka bisa menempuh jarak sejauh 50 km. Seandainya ini tidak diketahui, yang 50 km ini, sebut aja ini menjadi X ya, kalau ini tidak diketahui. Misal ya, langsung aja dibuat perkalian silangnya seperti ini. 2/5, karena ini sama-sama bensin yang diperlukan kan. Kemudian ini jaraknya. Tadi jarak yang ditempuh untuk 2 liter bensin itu 20 km. Sedangkan kalau 5 liter bensin kan belum diketahui. Seandainya ini X, langsung aja dikali 20 kali 5 dan 2X, begitu seterusnya. Oke. Selanjutnya, kalau perbandingan berbalik nilai, cirinya itu yang pertama, jika keadaan pertama banyak, maka keadaan yang kedua berkurang. Kemudian yang kedua, biasanya mengenai soal kecepatan, pekerjaan, dan persediaan makanan. Misal ya, ilustrasi di bawah ini. Sebuah peternakan memiliki persediaan makanan untuk 60 ekor ayam selama 14 hari. Jika peternak menambah 10 ekor ayam, maka persediaan makanan akan habis selama 12 hari. Nah, kita buat aja pada tabel di bawah ini supaya memudahkan, bahwasanya di sini ayam, kemudian di sini makanan, persediaan. Nah, persediaan makanan. Nah, diketahui tadi kalau 60 ekor ayam, persediaan makanannya akan habis 14 hari. Nah, jika peternak menambah 10 ekor, di sini jangan keliru ya teman-teman. Kan tadi sudah ada 60 ditambah 10 berarti jadi 70.
Jika 70 ekor ayam, maka persediaan makanan akan habis selama 12 hari. Semakin berkurang. Nah, ingat, jika keadaan pertama banyak, maka yang kedua berkurang. Seperti persediaan ini. Nah, kemudian soalnya biasanya itu mengenai persediaan makanan seperti ilustrasi di bawah ini. Ya, begitu ya teman-teman. Ada juga pekerjaan, kecepatan. Oke, kita langsung ke pembahasan soalnya supaya bisa mengerti. Pada siang hari, sebuah pohon memiliki bayangan 4,5 meter. Di dekatnya terdapat tiang besi setinggi 8 meter dengan bayangan 2 meter. Berapa tinggi pohon tersebut? Nah, kalau ditelaah dari soalnya, ini adalah soal perbandingan senilai. Nah, kita lihat ya. Tadi diketahui bayangan pohon tingginya itu 4,5 meter. Sedangkan bayangan tiang besi, kita buat aja bayangan besi, itu tingginya 2 meter. Dan tinggi pohon kan belum diketahui ya, kita buat R. Sedangkan tinggi tiang besi atau tinggi besi kita buat di sini 8 meter. Diketahui 8 meter. Kalau sudah seperti ini maka 4,5 per 2. Kemudian R, karena tinggi pohon belum diketahui, per 8. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung dikali silang 2R sama dengan 8 dikali 4,5. R sama dengan 8 dikali 4,5 per 2. Nah, di sini 8 bisa dibagi dengan 2. Dapatnya 1, ini 4. Kemudian R sama dengan 4 dikali 4,5. Sehingga dapatlah R 18. Nah, jawabannya E. Bisa kan teman-teman? Sebuah perusahaan memerlukan kacang kedelai sebanyak 300 kg untuk membuat sebanyak 1.800 buah tempe. Jika kacang kedelai yang dimiliki sebanyak 260 kg kacang kedelai, berapa banyak tempe yang diproduksi perusahaan tersebut? Kalau dilihat dari soal, ini masih soal perbandingan senilai. Diketahui 300 kg tempe bisa menghasilkan 1.800 buah tempe. Nah, sedangkan 260 kg, berapa banyak tempe yang dihasilkan? Nah, kita buat aja di sini P. Kalau sudah seperti ini, maka 300 per 260 sama dengan 1.800 per P. Langsung dikali silang, maka 300P sama dengan 1.800 dikali 260. P sama dengan 1.800 dikali 260 per 300. Sehingga P sama dengan ini, kalau sama-sama 0 kita coret aja, sehingga 18 bagi 3, 18 sama-sama dibagi 3 ya, 3 bagi 3 1, 18 bagi 3 itu dapatnya 6. 260 dikali 6, 6 kali 6 itu dapatnya 36, 6, simpan 3, 2 kali 6 12, tambah 3 15, sehingga dapatnya P 1.560. Dan jawabannya adalah C. Oke, bisa dipahami kan teman-teman? Oke, next.
Sebuah proyek mengharuskan para pekerjanya menyelesaikan pembangunan gedung. Jika jumlah pekerja sebanyak 42 orang mampu menyelesaikan dalam waktu 28 hari, berapa waktu yang dibutuhkan jika jumlah pekerja ditambah 14 orang? Nah, kalau dilihat dari soalnya, ini adalah soal berbalik nilai. Karena ada soalnya mengenai pekerjaan. Nah, diketahui tadi 42 orang. Kita buat di sini pekerja ya. 42 orang pekerja mampu menyelesaikan 28 hari. Nah, kalau tadi ditambah 14 orang berarti 42. Jika ditambah 14 jadi 56 pekerja berarti. Jika ditambah 14 orang akhirnya jadi 56 pekerja. Berapa hari yang bisa diselesaikan? Maka di sini kita buat saja P. Sehingga 42 per 56 sama dengan, ingat karena ini soal berbalik nilai, maka dibalik yang ditanya di atas per diketahui. Oke. Kalau sudah seperti ini, maka 56P sama dengan 42 dikali 28. P sama dengan 42 dikali 28 per 56. Sehingga di sini 28 bisa dibagi 1 dengan 56. Dapatnya 2. Sehingga P sama dengan 42 per 2. Dapatlah hasilnya P21. Maka yang dibutuhkan 56 pekerja 21 hari. Oke, mudahkan dipahami teman-teman. Next. Persediaan makanan cukup untuk 70 ekor bebek selama 10 hari. Jika persediaan makanan itu habis selama 25 hari, maka banyaknya bebek yang dimiliki adalah, nah, kalau dilihat dari soalnya, ini merupakan soal berbalik nilai. Karena di sini ada kata persediaan. Nah, mudahkan teman-teman untuk membedakan soalnya. Nah, diketahui di sini kita buat bebek ya. Ada 70 ekor bebek. Sementara di sini kita buat hari. Bisa 70 ekor bebek itu persediaan makanannya itu habis selama 10 hari. Kemudian jika persediaan makanannya itu habis selama 25 hari, berapakah bebek yang dimiliki? Berarti di sini yang ditanya berapa ekor bebek jika persediaan makanannya itu habis 25 hari. Kita buat T di sini ya. Sehingga 70 per T. Ingat ya teman-teman, karena soalnya berbalik nilai, kita balik 25 per 10. Sebenarnya kalau yang T di atas, teman-teman buat 70 di bawah, itu nanti hasilnya sama aja. Oke, kita kali silang. Sehingga 25T sama dengan 70 kali 10. T sama dengan 70 kali 10 per 25. Sehingga T sama dengan, ini kita bagi 5 ya, sama-sama kita bagi 5, 10 bagi 5 dapatnya 2, 25 bagi 5 dapatnya 5, sehingga T sama dengan 2 kali 70 itu 140,
per 5. Sehingga T sama dengan 28. Jadi di sini 28 ekor menghabiskan persediaan makanan sampai 25 hari. Oke, mudah kan dipahami teman-teman? Oke. Oh iya teman-teman, sebelum kita lanjut soal berikutnya, jangan lupa untuk subscribe channel saya, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya supaya channel saya berkembang. Oke teman-teman, kita lanjut. Sebuah konveksi pembuatan kain mengerjakan pesanan baju dengan menggunakan 6 mesin jahit selama 15 hari. Setelah 5 hari pekerjaan itu dihentikan 4 hari karena suatu hal. Berapa banyak tambahan mesin jahit yang dibutuhkan agar pesanan baju selesai tepat waktu? Nah, kalau dilihat dari soalnya masih seputar soal berbalik nilai karena masih menyinggung tentang pekerjaan. Oke, tadi diketahui 15 hari pekerjaan bisa menggunakan 6 mesin jahit. Ini harinya kita buat ya. Ini mesin jahit. Oke. Kemudian setelah 15 hari ternyata dihentikan. Setelah 15 hari dihentikan 5 hari sehingga tersisa 10 hari. Nah, 10 hari pengerjaan masih menggunakan 6 mesin jahit. Nah, kemudian pekerjaan itu dihentikan 4 hari. Dari 10 hari yang sudah tersisa dihentikan lagi 4 hari sehingga tinggal 6 hari. 6 hari pengerjaan dihentikan 4 hari, sisanya 6 hari. 6 hari pengerjaan di sini kita belum tahu berapa banyak mesin jahit yang digunakan sehingga kita buat di sini X. Nah, kalau sudah seperti ini, maka yang kita selesaikan hanya yang ini saja. Nah, oke teman-teman. Sehingga 10 per 6 sama dengan 6 sama dengan X. Sama dengan X per 6. Oke, diingat ya, karena berbalik nilai supaya dibalik. Oke, kalau sudah seperti ini kita kalikan sehingga 6X sama dengan 10 dikali 6X sama dengan 10 dikali 6 per 6. Oke, ini sama-sama dibagi 6 sehingga dapatnya 1, maka X sama dengan 10. 10 mesin jahit. Nah, tapi ini kan 10 mesin jahit ini sebelumnya sudah tersedia 6. Jadi sehingga 10 ini dikurang 6. Sehingga 10 mesin jahit dikurang 6 yang sudah tersedia. Sehingga dapatlah 4 mesin jahit. Oke, di sini jawabannya B. Mudah kan teman-teman untuk dipahami? Oke, soal selanjutnya. Sebuah perusahaan merencanakan menyelesaikan suatu proyek pembangunan selama 30 hari dengan 55 orang pekerja. Setelah 5 hari pekerjaan itu dihentikan selama 20 hari. Jika pekerjaan itu hendak diselesaikan tepat waktu, berapakah banyak pekerja tambahan yang dibutuhkan? Ini masih soal berbalik nilai karena menyinggung tentang pekerjaan ya. Kemudian ini soal HOTS atau modifikasi soal dari berbalik nilai yang biasanya muncul di soal CPNS. Diketahui di sini hari
kemudian di sini pekerja. Tadi targetnya 30 hari itu bisa diselesaikan dengan 55 pekerja. Nah, ternyata setelah 5 hari pengerjaan, 5 hari berarti setelah 5 hari pengerjaan 30 dikurang 5 hari sehingga dapatnya 25. Nah, di sini 25 hari masih dikerjakan dengan 55 orang. Nah, tapi setelah 5 hari pekerjaan itu dihentikan 20 hari. Berarti 25 dikurang 20, sisanya 5. Nah, karena dihentikan selama 20 hari, sisa 5 hari. Tapi kita di sini nggak tahu berapa pekerja selama 5 hari itu, sehingga di sini X. Nah, kalau sudah seperti ini, yang dicari hanya ini teman-teman. Oke. Sehingga 25 per 5 sama dengan kita balik X per 55. Sehingga 5X sama dengan 25 dikali 55. X sama dengan 25 dikali 55 per 5. Sehingga X sama dengan ini 5, kita bagi 5 dapatnya 1, kita bagi 5 juga dapatnya 5. Sehingga X 5 dikali 55. X sama dengan 275. Tapi di sini sudah tersedia 55 pekerja. Jadi bukan ini ya hasil akhirnya teman-teman. Jadi 275 pekerja ini dikurang dengan 55 pekerja yang sudah ada sebelumnya. Sehingga 220 pekerja. Dan dapatlah jawabannya B. Oke teman-teman, sampai di sini pembahasan soal bersama saya. Tunggu di pembahasan soal selanjutnya. Oke, bye.